Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir surah An-Naba. Maka kita sudah baca dari ayat pertama sampai 8 ya. Terakhir sampai wa khalaqnakum azwaja. Singkat apa yang telah kita ambil kemarin, orang-orang Quraisy itu saling bertanya-tanya tentang berita besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berita tentang tauhid, berita tentang yaumul qiyamah, berita tentang nubuwah, yaitu diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Akhirnya mereka saling berselisih, ada yang beriman dan ada yang kafir. Maka orang-orang kafir ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya kalla saya'lamun. Bukan hanya sekali, tapi dua kali Allah ulang, tsumma kalla saya'lamun. Kemudian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan apa? Mereka dalil supaya mereka sadar. Terlebih di sini Allah menggunakan dengan tauhid rububiyahnya. Bukankah kami yang telah menjadikan bumi itu hamparan, menjadikan gunung itu sebagai tiang, dan menciptakan kalian berpasang-pasangan. Dan itu diakui semuanya oleh mereka. Seharusnya kalau ini diakui, maka yang namanya ibadah hanya diserahkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benarkan. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang yaumul qiyamah, benarkan. Karena tidak ada yang mampu melakukan itu semua kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah pun harus diberikan seutuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala Allah taala wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan fi'il fa'il, ja'alna. Fi'il apa namanya? Madi. Fi'il madi ja'ala, fa'ilnya na, domir nahnu. Kalau dia butuh satu objek, maka artinya menciptakan. Ja'ala kalau butuh berapa? Satu objek, maka artinya khalaqa. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi apa? Khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur, yang telah menciptakan zulumat, kegelapan dan cahaya. Maka ja'ala di situ artinya khalaqa. Tapi kalau dia butuh dua objek, maka bisa mananya menjadikan. Ya, dan kami telah menjadikan naumakum, tidurmu, subata. Subata itu artinya istirahat. Ya, makanya ada hari Sabat. Hari apa hari Sabat? Istirahat. Yang dipilih oleh orang-orang siapa? Yahud, untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melakukan aktivitas ya rutinitas hari-hari, maka ada yang namanya hari istirahat, yaitu Sabat. Dan Allah menjadikan tidur kalian subata, istirahat. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Capek paling enak apa? Tidur. Lelah paling enak apa? Tidur tuh, tahu. Yang nggak ada kerjaan, enaknya ngapain? Tidur. Al-muhim ketika Allah jadikan tidurnya itu istirahat, itu nikmat. Atau bisa baca jurnal apapun tentang manfaat tidur.
Di situ akan mengembalikan stamina, ya, akan membuat lagi otaknya menjadi apa? Kembali fresh dan seterusnya. Dan itu pun diyakini semuanya oleh orang-orang Quraisy yang mengingkari berita besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadirkan kantuk. Ya, nikmat, bisa tidur itu nikmat. Coba kalau antum bisa tidur. Gimana? Pusing malah ya. Gerasak gerusuk tuh kayak Usama tuh nggak bisa tidur. Akhirnya ya teriak-teriak aja kerjaannya. Bisa tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan itu istirahat, maka sekali lagi ini nikmat yang besar. Terus dihujahi mereka orang-orang kafir Quraisy akan apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan laila malam. Libasa artinya satir yang menutup. Makanya pakaian dikatakan libas. Selain saub, dia juga bahasanya apa? Libas, pakaian. Karena fungsi pakaian itu apa? Satir atau sater, menutup. Mafhum? Ya, yang sholat juga, ya ini min bab tanbih saja. Kalau antum sholat, usahakan dekat dengan apa? Sutra. Ya, walaupun memang tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, minimal dia bentuknya mustahab. Karena apa? Nabi kerjakan, Nabi lakukan, walaupun tidak ada perintah. Ya, perbuatan Nabi memberikan faedah apa? Mustahab. Karena Nabi dalam beberapa riwayat mendekat kepada benda, imma pundak, imma sesuatu, tongkat atau apapun, maka di dalam sholat antum minimal dapat ibadah mustahab ketika apa? Mendekati sutra. Karena sutra ini penutup dia, supaya dia lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau mungkin dia jauh, ada orang lewat, akan terganggu dengan apa? Lalu lalang manusia yang lewat di hadapannya. Tapi ketika dia fokus di sutrahnya, maka insyaallah taala itu lebih khusyuk di dalam apa? Salatnya. Jadi kami telah menjadikan malam libasa, penutup. Maksudnya apa? Ditutup dengan gelap. Karena tidur itu paling enak, mayoritas keumuman manusia itu dalam kondisi terang atau gelap? Gelap. Ya, enakan terang. Kira kalau tidur enakan terang atau gelap? Gelap. Ya, ini memang fitrahnya manusia. Dan itu nikmat. Beda kalau antum apa? Terang di malam hari, susah apa yang namanya? Tidur. Jadi Allah tutup malam ini sebagai satir, sebagai penutup. Ya, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Allah perputarkan apa? Langit, Allah putarkan apa? Matahari yang tadinya terang, pagi, siang, kemudian Allah gantikan jadi malam sebagai libasa, sebagai penutup. Dan ini juga diakui semuanya oleh orang-orang siapa? Musyrikun yang ada di Quraisy. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan nahar itu siang. Jangan pakai ha, pakai ha besar. Ya, ada kadang nahrun, kalau nahrun sungai. Nahar artinya apa? Siang. Dan kami jadikan siang ma'asha, dari kata asya ya'ishu, hidup. Kalau ma'ash berarti tempat mencari kehidupan. Maksudnya apa? Dia bekerja. Dan ini keumuman. Ya, mayoritas orang bekerja itu di waktu apa? Siang. Dari pagi, siang, sore. Malam waktunya untuk apa? Istirahat, tidur. Dan sekali lagi, ini pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita di setel, di setting memang seperti itu kondisinya. Ya, makanya banyak kasihan yang pegawai-pegawai kerjanya ada yang malam shift 3. Ya, pensiun gak taunya pada rontok badannya. Karena diubah apa ya? Ya, fitrahnya diubah, settingan tubuhnya. Yang namanya malam waktunya untuk apa? Istirahat. Sedangkan siang untuk apa? Bekerja. Bisa dipahami ya? Mafhum ini kok umumannya.
Jadi usahakan dia ambil sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan apa yang telah Allah buatkan untuk dia. Maka kadang orang begadang terus, akhirnya badannya apa? Rusak dan seterusnya. Maka sekali lagi, ini nikmat seorang bisa bekerja di siang hari, bisa beraktivitas di siang hari. Kalau pelajar, itu pelajar pekerjaan dia. Malam itu kalau dia mau ekstra, masya Allah, Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Mungkin di ba'da isya, karena ba'da isya itu cocoknya memang untuk murajaah. Pagi hari cocoknya untuk apa? Menghafal. Nanti udah mulai duha, itu waktu-waktu dia membahas, membaca. Maka pahami waktu-waktu, ya terutama bagi para pelajar. Beda kalau mungkin dia bekerja dari pagi udah siap, siang istirahat, sore apa? Pulang. Ba'da isya waktunya apa? Tidur, ngantuk. Kadang belajar pada isya khusyuk semuanya ya. Ya, tinggal namanya nunduknya aja kepalanya. Karena ini sekali lagi apa yang telah Allah buatkan pada diri kita. Malamnya untuk istirahat, siangnya untuk apa? Bekerja, mencari penghidupan. Dan ini sekali lagi hujahnya Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah. Dan ini diakui semuanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka bodoh nggak itu orang kafir Quraisy? Bodoh nggak kira-kira? Bodoh nggak Egi dia? Enggak. Tapi dari sisi bodoh apa? Tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Tapi dari sisi memahami kalam, memahami ucapan, memahami statement, memahami apa lagi? Hujah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngerti dia. Ya. Tapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya, kemudian tidak mau beribadah kepada Allah, padahal diakui sendiri Allah yang punya hak rububiyah. Seharusnya uluhiyah juga punyanya siapa? Hanya Allah SWT. Makanya mereka dikatakan la yaqilun, mereka itu jahilun. Ya. Mafhum. Jadi kalau kita hadapi manusia zaman sekarang, kalau ditanya siapa penciptamu? Siapa dia jawab? Allah SWT. Kita tanya saja orang yang menisbatkan diri kepada Islam, kemudian jatuh ke dalam syirik besar, ditanya dah, siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang memberimu rezeki? Allah. Siapa yang mengatur hidupmu, rezekimu, jodohmu, umurmu? Mereka akan menjawab apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti mereka itu bukan orang yang bodoh. Tapi kenapa mereka terjatuh ke dalam syirik akbar? Dengan alasan saya jahil. Kenapa jahil tentang ini? Makanya para ulama sebutkan mereka itu kufru i'rad, kufur berpaling, nggak mau cari tahu, nggak mau belajar. Padahal dia tahu dari sisi rububiyah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mendorong dia hidup ini, ya bukannya bebas gitu, enggak. Hidup ini ada beban. Sebagaimana antum nyari duit, ada beban syarat, ada beban ketentuan yang harus ditaati, yang harus dia pelajari supaya dia tidak terjatuh dalam pelanggaran tersebut. Sama dalam norma-norma agama, Allah tetapkan ada poin-poin yang dia tidak boleh jahil tentangnya. Ketika dia jahil tentangnya, terjatuh dalam perkara yang dahsyat, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada udzur buat dia, maka dia jatuhnya kufur i'rad. Tapi kalau dia sudah tahu bahwasanya betul ibadah untuk Allah tapi malah ngeyel terus, itu namanya kufru inad. Kufur apa namanya? Inad. Apa inad? Ngeyel. Apalagi menentang. Sedih ya. Tapi kalau betul-betul jahil, nggak tahu, sampai ditanya Allah siapa, nggak tahu, siapa yang menciptakan, nggak tahu. Ya memang karena dia daerahnya terisolisir, itu nggak tahu apa-apa, maka disebut kufru jahlin. Ketika melakukan syirik besar dapat uzur dia. Tapi dalam bab penamaan tetap dinamakan dia bukan muslim. Sedang ya. Makanya kufur terbagi-bagi. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah, hanya menetapkan membatasi kufur itu hanya inad. Harus tahu dulu hatinya. Jadi kalau ada orang berbuat kesyirikan, disamperin dulu, ditanya dulu sampai dia mau niat nggak untuk kufur. Nggak ada apa orang sedikit pun ya mau kufur itu harus niat dulu, nggak ada. Ada, oh gue mau niat dulu nih mau kufur, gak ada.
Ya, dengan perbuatan bisa kufur, dengan ucapan bisa kufur, dengan keyakinan bisa kufur. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada orang kagak tahu sama sekali tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nabinya, tentang Al-Qur'an, kemudian melakukan kesyirikan, ma'dzur, karena mereka belum datang risalah an-nabawiyah, risalah Muhammadiyah enggak datang kepada dia. Tapi dalam bab penamaan tetap dinamain apa? Kafir musyrik. Mujma' alaih, disepakati oleh para ulama. Nanti di yaumul qiyamah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita berbicara tentang orang yang ngerti siapa penciptanya, yang mengatur hidupnya. Ya, kalau ditanya jodoh di tangan siapa? Hah? Di tangan yang di atas. Rezeki di tangannya siapa? Yang di atas. Berarti dia tahu, udah punya maklumat, pengetahuan tentang Rabb-nya, bahwasanya yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya harusnya mendorong dia ibadah pun diserahkan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak tahu, berarti apa? Males dia. Bahasa lainnya males, i'rad. Tidak mau mencari tahu, cuek. Maka orang yang seperti ini pun kufur, namanya kufur i'rad. Nasallallahu ya. Wassalam. Ya, tapi kalau sudah tahu bahwasanya ibadah memang untuk Allah, tapi dia apa? Menentang, mafhum? Ya, nggak enakan sama orang-orang, nggak enakan sama budayanya, adatnya, tanah leluhurnya, nenek moyangnya, maka ini disebut kufru inad. Dia kufur karena apa? Melawan, karena menentang setelah tahu yang hak. Nasallallahu ya. Wassalam. Bisa dimengerti nih? Hah? Ya, jadi jangan dibatasi kufur itu hanya sebagian apa? Hati. Makanya kalau dikatakan dari sisi apa mereka itu dikatakan murji'ah, karena membatasi kufuran itu hanya di hati. Ditanya dulu hatinya mau kufur enggak? Ya, kalau sudah mau kufur ada syubhat enggak? Terus akhirnya memang ujung-ujungnya tidak ada lagi kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam. Ini merusak pondasi iman, merusak pondasi apa? Islam, merusak pondasi apa? At-tauhid. Betul-betul dirongrong dari dasarnya. Sehingga orang bebas mau ngapain aja, yang penting dia bodoh, yang penting dia jahil, yang penting dia ada syubhat, nggak masalah. Ya, padahal itu perkara-perkara yang sifatnya zahirah, nampak jelas, menjadi identitas Islam, menjadi identitas Muslim, yang orang tidak boleh apa? Jahil tentangnya. Ini yang harus antum pahami di dalam sedikit masail udzur bil jahal dari surat An-Naba. Ya, jadi Allah menghujahi mereka dengan rububiyah dan mereka tahu. Tapi toh tetap mereka dikatakan jahil. Jahil dari sisi apa? Tidak sampai masuk ke dalam relung hatinya. Tapi dari sisi paham bahasa, paham. Gitu juga, oh dia kan bukan orang Arab, dia orang Indonesia. Sekarang bahasa Arab atau Al-Quran berbahasa Arab sudah diterjemahkan? Sudah. Banyak dai yang menyuruh kepada tauhid? Banyak. Tapi kenapa dia cuek? Maka ini disebut apa? Kufru i'rad. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sama persis kondisinya. Jangan dikatakan kok enggak, kok beda kok orang zaman sekarang dengan orang-orang kafir Quraisy, bahkan lebih parah hari ini. Hari ini lebih apa? Lebih parah. Kalau mereka syiriknya mafhum hanya kepada orang-orang saleh dan menjadikan mereka perantara. Kalau sekarang udah ngeri. Jangankan orang saleh, orang gila, orang apa lagi? Orang nggak waras dijadikan apa? Perantara. Kemudian bukan hanya jadikan perantara, minta langsung. Zaman dulu nggak ada yang langsung minta, ya Lata berikan aku anak, nggak ada. Karena dia tahu itu semua haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ngeri-ngeri. Nasallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang ngeri seperti ini dianggap masih nggak masalah. Ini kan yang bodoh siapa sebetulnya? Pelaku kesyirikannya atau dai-dainya yang berbaju salafi ini? Kira-kira yang bodoh siapa berarti? Siapa Nasrul yang bodoh? Syarul? Dainya. Yang bodoh dainya memang. Ya, maka mereka itu bukan salafi, mereka itu safahiyun. Mereka itu orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Ya, barang siapa yang benci kepada apa? Agamanya Ibrahim, apa ayatnya? Faman safiha apa? Aman yarghabu an millati Ibrahim, apa gimana? Labib?
Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang membenci milahnya Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Disebut oleh Allah safi. Ya, safiha itu bodoh, dungu. Mafhum. Siapa orang yang membenci dinnya Ibrahim alaihissalam? Dan dinnya Ibrahim ya din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semua membawa risalah at-tauhid. Dan tidaklah yang membencinya kecuali orang-orang yang safi, bukan salafi. Ya, walaupun jubahnya salafi, walaupun berjenggot, walaupun cingkrang, tapi yang jadi patokan itu adalah akidah. Bukan semata-mata muamalah, bukan semata-mata bagus dalam hal zahir, tidak. Tapi yang jadi patokan adalah akidahnya. Makanya lihat kalamnya para ulama mutaqaddimin, orang dikeluarkan dari ranah Ahlussunnah itu masalah-masalah i'tiqad. Murji'ah, Khawarij, ya Jahmiyah, Qadariyah dan seterusnya dikeluarkan dari ranah Ahlussunnah. Mereka bukan Ahlussunnah, mereka ahlul bidah dalam masalah i'tiqad. Tapi dalam bab muamalah, silang pendapat fikih, tidak ada para ulama yang mentabdiknya, enggak ada. Imam Syafi'i melakukan kunut subuh. Apakah ada yang membilang Imam Syafi'i ahlul bidah? Enggak ada. Ya, dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang sifatnya muamalah. Jadi untuk apa capek-capek memperbaiki muamalah? Betul, muamalah itu penting juga. Tapi kalau ini hanya diperbaiki itu saja, sedangkan bawahnya tidak, rusak dibiarkan saja, percuma. Karena akarnya rusak, pondasinya rusak, ke atasnya juga akan rusak. Maka sekali lagi kita lihat, belajar dari surat An-Naba, Allah menghujai mereka dari sisi apa? Tauhid rububiyah. Dan mereka tahu, mereka ngerti. Apakah dengan alas ini Allah subhanahu wa ta'ala ya masih mencap dia apa? Muslim? Tidak. Mereka orang-orang kufar yang menolak tauhid, menolak nubuwah, menolak risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tauhid rububiyah saja tidak bermanfaat untuk dia. Ya, maka sungguh dungu sekali ketika ada seorang dai yang berkata bahwasanya tauhid dibagi 3, rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Kalau rusak satu, masih ada satu yang bagus, gak masalah dia. Walaupun rusak uluhiyah, menyembelih untuk Nyi Kidul, gak masalah kata dia. Yang penting masih ada tauhid rububiyah. Dia meyakini Allah sang khalik, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan. Muslim dia. Ini orang berarti tidak mengerti tentang apa? Dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah menerangkan hujahnya dan mereka ngerti, dan itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, wa banaina fawqakum sab'a shidada, dan kami bangunkan di atas mereka, fawqa sebagai dharaf. Dharaf makan, berarti ada di atas kalian sab'an 7 shidada yang kuat, maksudnya langit. Ya, jadi Allah ciptakan apa? Ada 7 langit berlapis-lapis. Dan itu adalah langit yang kuat, yang kita sendiri tidak mampu memikirkan, mencerna bagaimana cara Allah membuatnya. Ya, bahkan tidak ada yang sampai saat detik ini mafhum orang yang bisa mengukur berapa tuh tingginya dari bumi ke langit yang pertama. Bismillah ya. Ya, jangan dibohongin sama film-film kartun, ya naik kapal laut sampai tembus kemana? Ke langit. Kartun apa itu? Hah? Alhamdulillah kalau nggak tahu itu. Kartun apa yang biasa pakai kapal yang tangannya panjang? Hah? Apa sih lo? Hah? Nggak tahu, alhamdulillah masih fitrahnya masih bersih berarti. Apa kodan? Hah? Apa raga? Nggak tahu, alhamdulillah. Ya udah jangan dibahas. Ya, karena ada beberapa episodenya dia sampai terbawa ke atas kemudian tembus ke langit. Di langit ternyata ada air lagi. Memang dalam beberapa riwayat di atas langit ada air. Ya, mafhum. Tapi ini film-film yang mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kefasikan, mengajak kepada kemunafikan. Dan sungguh aneh kalau ada ustadz yang idola dengan apa? Kartun yang seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Itunya Allah menciptakan di atas kalian ada 7 langit yang kokoh, yang kuat. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran.
Allah memiliki sifat khalq, mencipta. Dan sampai saat detik ini pun, sampai yaumul qiyamah pun, ya, kita tidak akan pernah mengerti bagaimana hakikat Allah menciptakan langit itu. Maka ini menjadi standar sifat-sifat yang lainnya. Kita tidak mengerti bagaimana hakikat sebenarnya, tapi kita tahu ada lafadznya, ada artinya. Pahami, di dalam masalah semua sifat ada lafadz, ada arti, dan ada hakikatnya. Misalkan wajah, lafadznya wajhun, artinya wajah, tapi hakikatnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya hakikat wajahnya Allah SWT. Tapi kita yakini ada, hanya saja Allah tidak mengabarkan kepada kita, kita pun tidak mampu untuk membayangkannya. Makanya Ahlussunnah melarang untuk melakukan takyif. Apa itu takyif? Memikirkan bagaimana, seperti apa, kayak apa. Maka ketika dia lancang mengatakan A, B, C, maka sungguh dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, karena Allah tidak pernah mengabarkannya. Ya. Dari sifat ini aja kita nggak tahu bagaimana tuh caranya Allah menciptakan langit yang begitu besar tanpa tiang. Ya, dan ada, nggak ada profesor satupun yang bisa merangkai kata, membuat teori, membuat rumus, yang mendeskripsikan begini dan seterusnya. Ya, maka begitu juga dalam rangka apa? Sifat-sifat yang lain. Allah bagaimana istawa, kita nggak tahu. Tapi ada, Allah beristawa di atas arsy-Nya, dan sifat-sifat yang lainnya. Wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami jadikan siraj. Siraj kalau bahasa Arab sekarang itu lampu. Ya, disebut apa? Siraj. Wahaja yang terang, menyinari. Maksudnya Allah telah menciptakan apa? Matahari. Matahari nikmat nggak? Ada matahari? Nikmat. Ya, antum bisa sekali lagi baca penelitian, jurnal-jurnal akan manfaat adanya apa? Matahari. Bisa untuk ya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ya, menghasilkan apa? Oksigen dan seterusnya. Ya, banyaklah. Mungkin kalau anak kecil ditanya apa manfaat matahari, dijawab sama dia, jemur pakaian. Itu pun manfaat. Ya, bisa menjemur apa? Pakaian. Yang dia pahami dengan logika dia. Ya, mungkin dia punya adik kecilnya dijemur di matahari, jadinya segar. Ya, dapat vitamin apa? D. Tuh, Usama sering jemur adiknya ya. Adiknya banyak dia, 5 ya. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi. Apa lagi? Banyak, dan ya bisa dibaca jurnalnya. Dan ini padahal ya sudah 1400 tahun yang lalu. Dan Nabi itu ummi, tidak mengerti masalah-masalah ini. Ini menunjukkan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya ilmu biologi, sebelum ada ilmunya apa? Fisika, ya, Islam telah mengajarkan bahwasanya Allah menciptakan matahari itu penuh manfaat. Kemudian, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat. Mu'sirat itu awan, sahab, awan. Ma'an maf'ul bih dari anzalna. Ma'an air, sajjaja yang melimpah, maksudnya air hujan. Ya, ini juga luar biasa manfaatnya. Allah turunkan apa? Air hujan. Tujuannya apa? Linukhrija, agar kami mengeluarkan, bihi domir kembali ke ma'an. Kami keluarkan dengan air tadi habban, biji, wa nabatan, dan tumbuhan, maksudnya rumput. Paham ya? Ini salah satu manfaat adanya apa? Air hujan. Kalau kharaja keluar, tapi kalau akhraja yukhriju mengeluarkan. Nanti insyaallah kita ketemu dengan wazan af'ala yuf'ilu. Agar kami mengeluarkan dengan air tadi, dengan sebab air tadi habban, biji-bijian. Apa biji-bijian? Padi, gandum, jagung. Pokoknya dia tumbuhnya dari biji-bijian. Dan ini bisa dia manfaatkan untuk makanan dia. Wa nabata itu rumput, yang ilalang, hijau-hijau itu nabat, dan ini bisa jadi makanan hewan ternak. Sekali lagi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi terus diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat keberapa itu? Ayat ke-6 sampai ayat 16. Kurang lebih 11 ayat Allah hujahi mereka dengan rububiyah. Dan mereka ngerti. Ya sama dengan orang-orang musyrik zaman sekarang. Orang-orang penyembah kubur sekarang. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan? Allah. Ya, jadi nggak ada bedanya. Bahkan lebih parah zaman sekarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Alfafa itu lebat, rindang. Maksudnya apa? Ini pohon-pohon yang menghasilkan buah. Jadi jannat, kebun, alfafa yang rindang, itu maksudnya syajarah, pohon yang menghasilkan fawakih, berbagai macam buah-buahan. Enak, ya. Allah siapkan ada biji-bijian, ya ada buahan, ada rumput yang dengannya hewan ternaknya makan sehingga dia bisa ambil dagingnya. Ya, atau bisa ambil kisahnya Nabi Yakub alaihissalam ketika kekeringan melanda, padahal kambingnya banyak, tapi kenapa masih cari gandum? Kira-kira kalau antum dikasih daging sama gandum, ya enak mana tuh? Nasi sama daging enak mana tuh? Terus nasinya dihilangin, makan daging aja tiap hari, enak? Enak gak kira-kira? Iya, kalau sehari 2 hari mah enak. Kalau sehari 2 hari 3 hari sebulan 2 bulan makan kambing semuanya, waduh, coba jadi apa tuh? Ya beringas nanti mas. Ya kelakuannya nanti kayak embe. Ya. Oh. Tapi tetap toh mereka mencari yang namanya gandum. Ini nikmat. Satu sisi Allah keluarkan habban, biji. Biji itu dapat padi. Ya, katanya ada program dulu dari kecil anak 4 sehat 5 sempurna. Apa saja? Nasi, sayur, ikan, protein, susu. Lengkap tuh. Ya, Allah turunkan atau Allah keluarkan habban, biji-bijian. Kalau di sini nggak ada gandum, memang jarang. Ya susah kali ya. Adanya apa? Beras. Apalagi? Ketan bisa ya. Apalagi? Jagung. Tapi kebanyakan mayoritas Indonesia makanya apa? Nasi. Kalau belum makan nasi belum apa? Belum makan. Wah, belum kenyang. Nggak ngangkat ya. Oh. Ya alhamdulillah ada nabat. Nabat ini rumputan. Dengan rumput ini dimakan kambing, dimakan oleh sapi sehingga dia punya daging. Dan ini hikmahnya Allah. Ya, padahal makannya cuma rumput, tapi dagingnya apa? Besar, hewannya besar. Ya. Ada yang makannya apa? Daging tapi badannya kecil kayak kucing. Kucing suka makan rumput. Ya. Gak suka dia, paling buat ngeluarin sesuatu aja yang ada tubuhnya. Dia makan rumput biar muntah. Ya mungkin dia enak kali perutnya, dia makan rumput, akhirnya dia enak muntah biar dia sehat. Paham? Tapi ini hikmah dari Allah. Makanya cuma rumput jadi sapi, jadi apa lagi? Kambing, onta. Onta makanya apa? Rumput juga kan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kebun-kebun, ya walaupun kita nggak berkebun, ya tinggal ke pasar, ada apa? Melon, semangka, anggur, pisang, jeruk, masya Allah. Nikmat dari Allah SWT. Dan itu diakui semuanya, yang mengeluarkannya, yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka nggak bodoh. Ya makanya dari sana bodoh dibagi 2. Ya bodoh yang bisa terangkat dan bodoh yang apa? Tidak bisa terangkat. Ada yang bodoh tidak ngerti kalam sama sekali, ada yang ngerti tapi tidak dijalankan, itu pun bodoh namanya. Ya, misalkan antum pernah bilang murojaah pada isya nggak murojaah, bodoh berarti antum. Bodoh apa ya? Disebut bodoh hati, bukan bodoh telinga. Kalau telinga ngerti dia, antum nggak ngerti emang bahasa Indonesia? Ngerti nggak usah mah, anda ngomong bahasa Indonesia. Ngerti, dijalanin nggak? Kalau nggak berarti bodoh. Bodoh apa? Hatinya. Dan ini orang musyrik, bodoh hatinya. Ya, tapi kalamnya ngerti dia.
Ketika disuruh bilang la ilaha illallah, ngerti akan ada konsekuensi bahwasanya ilah itu cuma satu. Kita nggak boleh lagi minta kepada Lat, kepada Manat, Uzza dan yang lainnya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mananya kita nggak boleh minta kepada wali-wali, kita nggak boleh minta kepada penghuni kubur, harus minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan diglobalkan, semua bodoh dianggap uzur. Kalau gitu mendingan saya bodoh. Ya, ngapain capek-capek belajar? Ujung-ujungnya sama. Ya, kayak kemarin sekalian kasih contoh. Ya, ada pemutihan pajak. Yang nggak bayar pajak dikasih pemutihan. Kasihan yang sama? Yang bayar pajak. Ya, kalau gitu ngapain gue bayar pajak, main? Tunggu aja lah pemutihan. Ya, ngapain saya belajar? Ngapain saya beribadah? Penting bodoh aja. Ya, nanti ujung-ujungnya masuk surga semuanya. Kan nggak begitu konsepnya. Sekali lagi, pahami betul akidahmu, tauhidmu, supaya jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang berbaju salafi tapi ternyata safahi. Mereka itu safahi, orang-orang yang bodoh, ya bahasa kasarnya dungu. Ya, mafhum? Ya, kalau memang betul-betul dungu ini masih mending. Tapi terkadang memang mereka ngerti tapi ada yang rusak di dalam pemahamannya, ya, sehingga mengikuti syubhat yang ada di dalam hatinya, lebih mengikuti penyimpangan ketimbang al-haq. Dan yang lebih parah, nasallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya jelek. Ya, semoga Allah jaga kita, lindungi kita dari segala macam penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup sampai ayat 16. Kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Ya. Apa? I'rad. Kufur i'rad apa? Kalau i'tiqad keyakinan. Tapi kalau tadi pembahasan kufur ada kufru inad, menentang, melawan. Ada kufru i'rad. I'rad itu berpaling, cuek, malas. Ada kufru jahlin, kufur gara-gara kebodohan. Nah, itu saja dulu 3 jenis kekufuran. Ya, semoga di kesempatan lain kita akan bahas lebih detail lagi. Ada kufru syak, kufur gara-gara ragu. Ada kufrul qaul, gara-gara ucapan. Ada kufrul fi'il, perbuatan. Ya, ada kufrul i'tiqad juga, keyakinan. Nah, itu pun bisa merusak, ya, iman seseorang dan merobohkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Cukup? Ya. Coba bintang dibaca dari ayat berapa tadi? 8 atau 9? Wa ja'alna naumakum subata. Ya. Ya, pokoknya bintang dipegang sama Farhan, Hiro dipegang sama Khalil. Perbaiki bacaan mereka, tajwid mereka. Antum punya beban, antum punya tugas, ya, baik yang diajari maupun yang mengajar. Waktunya terserah antum, atur sendiri supaya antum punya beban tanggung jawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.